Saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada, sudah saatnya kita menyusun sebuah kekuatan. Untuk apa saudara-saudaraku? Ini adalah sebuah tantangan yang sangat nyata. Kita menyusun kekuatan karena apa? Bangsa kita ini mau dipecah belah. Oleh apa? Mereka manusia-manusia yang selalu menjual agamanya, selalu sentimen agamanya dibawa. Kita harus tegakkan yang namanya toleransi, saudara-saudaraku. Kita harus benar-benar lawan apapun itu bentuk intoleransi, saudara-saudara. Dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak ada yang namanya minoritas. Semuanya mayoritas, mempunyai hak yang sama. Kalau Anda semuanya ingin mengharapkan semua makhluk yang ada di negara Indonesia ini mempunyai hak yang sama, maka bersatulah. Bersatu, lurus. Di kadun-kadun tak pangan kabeh ngene. Jengkel aku. Kebiasaan. Memang bukan ustadz, memang jauh dari tauladan seorang ustadz. Kenapa kalau kamu menganggap saya ini sudah jelas-jelas mengakui bahwa saya ini bukan seorang ustadz? Kenapa ada seorang ustadz yang tidak pernah mondok, yang tidak pernah ngaji, yang tidak punya guru, kalian yakini itu? Kenapa? Saya goblok apa saja nih? Dari dulu udah ngomong saya itu bukan ustadz. Gak usah goreng-goreng saya kalau saya itu ustadz. Walaupun saya pernah mondok, walaupun saya anaknya kiai. Paham maksud saya? Walaupun saya pernah mondok, walaupun saya anaknya kiai. Gak boleh anaknya kiai itu ngomong begini. Yang boleh itu mereka yang teriak-teriak di panggung, di pengajian, hujat sana, hujat sini, gibah sana, gibah sini itu boleh. Sesuai dengan angan-angan egomu. Sesuai dengan hatimu. Oh cocok mewakili perasaan saya, hati saya. Maka seorang kiai pun boleh, seorang habaib boleh, seorang ustadz boleh menghujat sana dan sini begitu. Gak ada utek sampai niku. Sombong amat. Kalau saya sombong, kamu mau apa? Terus boleh menurutmu orang yang ilmunya tinggi, dia punya gelar, terus sembarangan. Kami itu orang Islam yang berpikir. Saya itu orang Islam yang mau berpikir. Dengan sedikit ilmu insya Allah bisa mengembangkan untuk hal-hal yang baik. Untuk persatuan, untuk tidak melukai orang, untuk tidak menyakiti orang. Jangan karena kamu memframing, kamu ilmunya banyak, segudang kamu punya gelar, entah ustadz, entah kiai, entah habaib, tetapi kamu di mimbar berbicara sembarangan, hujat sana dan sini, dan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Terus kamu akan mendewakan seolah-olah kamu sudah bukannya umat Nabi, tetapi kamu umatnya mereka, begitu. Ngomong apa aku? Drone banyak, makin nambah, haters. Termasuk hujatan-hujatan yang saya rasa pikirannya masih ngawur ya. Kita akan coba untuk bukakan logika Anda. Kita coba akan bukakan gaya pikir Anda, perlakuan Anda. Kakean gaya kata si Ahmad cangkemmu. Nah, aku pengen delok aku kakean gaya, minggir, pergi. Kalau nggak suka, yang suka silakan nonton. Sehat Gus, alhamdulillah sudah sehat. Izin dibagikan Gus, dibagikan sebanyak-banyaknya karena saya akan membahas sesuatu yang memang belum pernah dibahas. Saya akan membahas semua. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak kan Gus, ya simak saja. Mulai banyak lagi penghujat-penghujat. Saya sangat senang dan bahagia sekali. Karena kalau tidak ada yang menghujat, kalau tidak ada yang kontra sama saya, itu artinya kondisi ini baik-baik saja. Karena ada yang kontra berarti masih banyak orang-orang yang kontra itu tidak pakai logika. Nah artinya sekarang nambah lagi karena saya tidak edukasi beberapa hari. Nggak ada Islam Nusantara, cangkemmu meneng osek, Abdul Qadir Jailani menang. Judulnya Manusia Nusantara, bukan Islam Nusantara. Menang disek. Berisik kamu itu. Diam. Belum ngomong aja saya sudah dicegal-cegal. Diam dulu. Udah dengerin kalau mau emosi nanti kalau sudah ngomong. Ngopi. Orang marah, nggak usah marah-marah begitu. Biasa saja. Kebanyakan batuk nyari makan di sini. Matamu emangnya aku dibayar begini gak ada yang bayar. Cangkemmu, saya bukan buzzer. Saya bukan punya rezim, saya bukan punya siapa-siapa. Goblok kok gak di. Jangan karena goblok itu gratis. Terus akhirnya kamu konsumsi semua. Dengerin kalau ada orang ngomong. Giliran ada orang ngomong menjerumuskan pakai jual ayat-ayat agama kamu dengerin, giliran ngomong serasional mungkin kamu marah-marah. Diam dulu kalau ada orang ngomong. Tuman kamu kebiasaan. Diam dulu ya, diam. Dengerin kalau saya ngomong. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali dari saya berhenti untuk edukasi. Sudah ada berapa minggu ya, mungkin 2 minggu ya saya berhenti edukasi. Hanya live-live biasa, kumpul-kumpul. Live-live kita sedang ada kopdar, kita lagi sedang ada kegiatan di luar. Maka haters banyak, media sosial juga banyak. Memang tim-tim Cyber NKRI juga kebetulan kemarin itu lagi pada galau. Makanya serangan-serangan di luar sana masih agak direda ya, agak sedikit divakumkan. Tetapi kita sudah mulai on, kita sudah mulai siap untuk berperang. Gitu lah bro ya. Jangan marah ya Gus, nanti cepet tua, aku udah tua, cuman aku tuh masih kelihatan muda aja gitu. Padahal, lewat kata iblis aja saya matinya di usia 150 tahun. Iblis bilang ke saya kalau mati nanti di usia 150 tahun. Jadi jangan aneh kalau saya sekarang sudah tua, reinkarnasi wajah saya tetap masih muda, masih imut begini. Jangan kaget. Kita tonton aku izin. Takut kalau marah? Jangan takut. Saya itu sebetulnya tidak akan pernah marah saudara-saudaraku. Aku itu hanya acting saja. Tujuannya hanya satu aja, untuk membuat kontroversi. Karena di era sekarang ini banyak sekali anak-anak muda mau menyimak itu dengan konten-konten yang kontroversi. Contoh, ada ustadz yang rasis teriak-teriak. Ada seorang pendeta yang teriak-teriak. Ada pemuka agama yang teriak-teriak, saling menjelekkan, saling fitnah, saling ini. Itu disukai oleh manusia-manusia di zaman sekarang. Betul tidak? Walaupun tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama.
Maka dari itu saya juga paling suka sekali kadang-kadang kelihatan marah, tetapi saya hanya acting-acting saja kok, biasa. Ya, jadi beberapa akhir ini saya tidak melakukan edukasi. Ternyata di media sosial ini hoaxnya tambah banyak, sarannya tambah banyak, mentang-mentang saya dianggap mereka pensiun kali ya. Saya dianggap oleh mereka itu pensiun. Suka gayamu Gus? Oh ya kalau suka alhamdulillah. Kalau nggak suka minggat. Ngapain? Kalau nggak suka sama saya minggat. Saya tidak perlu banyak-banyak orang yang mencintai saya. Saya itu membutuhkan banyak orang yang tidak suka sama saya. Artinya kalau banyak orang yang tidak suka sama saya, artinya banyak yang harus diluruskan. Konslet otak Anda. Harus diluruskan, harus di ya. Benar tidak? Merasakan tidak? Saya sudah 2 minggu ini tidak edukasi. Apa yang terjadi di media sosial? Banyak sekali ujaran-ujaran, merasa saya seolah-olah sudah pensiun katanya. Seolah-olah saya sudah tidak muncul lagi. Seolah-olah saya katanya mati. Saya katanya kena sakit. Saya kena azab. Banyak orang-orang yang tidak paham. Gus, saya sekarang sudah tobat, sudah gak keluar-keluar lagi. Saya tetap akan keluar-keluar. Sampai kupingmu deledek metu kopoke. Watar gue. Hah? Cengkel aku. Izin dibagikan yang banyak biar tahu semua, tak tantang semua bila perlu wes. Jangan gara-gara saya tidak mau dipanggil ustadz. Jangan gara-gara saya tidak mau dipanggil ustadz, terus saya tidak bisa ngaji. Saya tak tantang semua. Mana kiai sini, mana ustadz sini. Ayo ngaji sama saya. Kalau Anda berilmu harusnya tidak menyombongkan ayatmu untuk melakukan peperangan. Tidak. Kalau mau perang saja head to head. Tidak perlu pakai agama, tidak perlu pakai lain-lain. Merugikan. Jangan mengkerdilkan kamu. Karena kamu mentang-mentang banyak ilmu, mentang-mentang. Saya tidak mau disebut ustadz bukan berarti kamu harus melecehkan saya. Saya tidak mau disebut ustadz karena saya tidak mau menyengsarakan siapapun. Termasuk saya menjaga istilah dengan nama ustadz atau seorang guru itu harus tetap dihargai. Jangan karena kesalahan saya semua ustadz-ustadz di seluruh Nusantara akan mendapatkan imbasnya. Maka dari itu saya hadir di sini tidak memakai rompi apapun. Tidak rompi sebagai ulama, tidak rompi sebagai ustadz, tidak sebagai rompi pemerintah, tidak sebagai rompi banser, tidak sebagai rompi FPI, tidak sebagai apa-apa. Saya adalah saya. Ini karena alam. Tapi kalau kalian ada yang menghujat-hujat, mau mengedepankan, mau menjual ayat-ayat, mau memakai topeng agama hanya untuk intervensi saya, datang kamu tabayun sama saya, bawa kitabmu sama saya, ngaji sama saya. Gak suka saya itu. Kalau apa-apa itu selalu, kamu pakai selalu sentimen agama terus jadi pakai. Mau jadi apa? Hah? Anda mau jadi apa? Selalu kalau nggak pakai sentimen agama, pakai ras, Cina, kafir, dajjal, komunis. Sekarang komunis ini musimnya nih. Apalagi? Selalu. Apakah Anda tidak punya senjata lagi? Apa kowe iso ngaji? Apa kowe ngerti ilmu sorok, ilmu nahwu? Entah nak ilmumu. Tetapi jangan bicara. Kalau kamu tabayun mau ngaji sama saya, jangan di media sosial. Karena saya tidak mau memamerkan tentang ilmu dalam agama yang saya pelajari. Hanya untuk pamer-pameran gagah-gagahan, buat alat perang, tak. Tetapi kalau kamu pengen bukti, ingin menantang saya untuk tabayun untuk ngaji ketemu sama saya. Ayo. Kalau kamu lebih pintar, saya berguru sama kamu. Kalau kamu goblok, nggak ngerti ngaji, ya meneng, manut. Kebiasaan kamu itu. Apa-apa pakai sentimen agama. Mau kerdilkan saya dengan sebutan Gus. Nek aku Gus kowe meh apa? Nek aku Gus-Gusan kowe meh apa? Apakah kamu sudah menjadi manusia yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara ini? Tidak sama sekali. Kamu mau kerdilkan saya sebagai apa? Sebutan Gus, anak kiai. Apa meneh? Apakah saya harus ngemis-ngemis kamu panggil saya seorang ustadz? Saya tidak suka. Kamu manggil saya ustadz. Kenapa? Karena saya tidak pantas menjadi ustadz. Ya gitu. Karena saya memang bukan ustadz. Saya tidak mau. Karena apa? Saya tidak mau menjadi seorang saya tidak mau menjadi aib bagi seluruh ustadz di seluruh Indonesia. Kami tidak mau itu. Rungono kupingmu. Aku tak ngopi saya cerdas. Orang ngopi aku cerdas. Bisa dibagikan Gus, ya dibagikan. Biar kadron-kadron itu pada tahu. Kamu bisa apa? Pinter ngaji. Ilmumu apa yang kamu pakai? Agamamu apa? Nabimu siapa? Kamu umat siapa? Kamu sudah bermanfaat belum buat agama, bangsa dan negara ini? Nggak usah bikin kisruh. Tak untal malang sih, tak mutar gue. Bikin kisruh aja kerjaanmu. Ya. Dibagikan dulu, sebentar. Saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada, sudah saatnya kita menyusun sebuah kekuatan. Untuk apa saudara-saudaraku? Ini adalah sebuah tantangan yang sangat nyata. Kita menyusun kekuatan karena apa? Bangsa kita ini mau dipecah belah. Oleh apa? Mereka manusia-manusia yang selalu menjual agamanya. Selalu sentimen agamanya dibawa. Kita harus tegakkan yang namanya toleransi, saudara-saudaraku. Kita harus benar-benar lawan
Apapun itu bentuk intoleransi, saudara-saudara. Dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak ada yang namanya minoritas. Semuanya mayoritas, mempunyai hak yang sama. Kalau Anda semuanya ingin mengharapkan semua makhluk yang ada di negara Indonesia ini mempunyai hak yang sama, maka bersatulah. Bersatu, lurus. Di kadrun-kadrunnya tak pangan nih kabeh ngene. Jengkel aku. Kebiasaan. Memang bukan ustadz, memang jauh dari tauladan seorang ustadz. Kenapa kalau kamu menganggap saya ini sudah jelas-jelas mengakui bahwa saya ini bukan seorang ustadz? Kenapa ada seorang ustadz yang tidak pernah mondok, yang tidak pernah ngaji, yang tidak punya guru, kalian yakini itu? Kenapa? Saya goblok apa saja nih? Dari dulu udah ngomong saya itu bukan ustadz. Gak usah goreng-goreng saya kalau saya itu ustadz. Walaupun saya pernah mondok, walaupun saya anaknya kiai. Paham maksud saya? Walaupun saya pernah mondok, walaupun saya anaknya kiai. Gak boleh anaknya kiai itu ngomong begini. Yang boleh itu mereka yang teriak-teriak di panggung, di pengajian, hujat sana, hujat sini, gibah sana, gibah sini itu boleh. Sesuai dengan angan-angan egomu. Sesuai dengan hatimu. Oh cocok mewakili perasaan saya, hati saya. Maka seorang kiai pun boleh, seorang habaib boleh, seorang ustadz boleh menghujat sana dan sini begitu. Gak ada utek sampai niku. Ini ikat kok ya. Plengseng terus asemi. Kurang kenceng iki. Yes. Es. Sombong amat. Kalau saya sombong, kamu mau apa? Terus boleh menurutmu orang yang ilmunya tinggi, dia punya gelar, terus sembarangan. Kami itu orang Islam yang berpikir. Saya itu orang Islam yang mau berpikir. Dengan sedikit ilmu, insya Allah bisa mengembangkan untuk hal-hal yang baik, untuk persatuan, untuk tidak melukai orang, untuk tidak menyakiti orang. Jangan karena kamu memframing, kamu ilmunya banyak, segudang kamu punya gelar, entah ustadz, entah kiai, entah habaib, tetapi kamu di mimbar berbicara sembarangan, hujat sana dan sini, dan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Terus kamu akan mendewakan seolah-olah kamu sudah bukannya umat Nabi, tetapi kamu umatnya mereka, begitu. Ngomong apa aku? Drone. Tantangan kita semakin besar, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak kuat, kita akan dijajah ini. Bersatu. Bersatu. Jangan halang-halangi perjuangan saya. Bajingan-bajingan itu. Segini loh kita berjuang ini. Nggak ada yang bayar. Kau pikir saya dibayar sama rezim apa? Gimana? Kau pikir saya dibayar dengan seseorang? Kau pikir saya di sini cari makan? Matamu sini, keluargamu sini tak kasih makan semua. Kami semua bergerak itu untuk NKRI, untuk menjaga marwah agama kita. Dari siapa? Ya mereka-mereka sendiri. Agama itu diperburuk, ditelanjangi oleh orang-orang sendiri. Tetapi matamu diam. Seharusnya jangan memojokkan Islam terus. Terus kalau ada seorang yang memakai topeng agama, keluar-keluar di panggung, keluar-keluar di media, memframing ini dan itu, ujaran kebencian, bikin sara, bikin konflik, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, tidak sesuai dengan Quran dan hadis, lo harus diem, gua harus diem, diem semuanya, dan itu akan menggradasi otak-otak generasi anak bangsa, begitu. Itu doktrin-doktrin penyesatan itu akan masuk semuanya. Terus tidak ada penyimbang, terus tidak ada yang mengingatkan, diem semuanya, salah diemin, apa-apa diemin. Kalau ini bicaranya cuma satu keluarga, tidak masalah. Tapi kalau bicaranya bangsa negara ini, yang akhirnya membentur-benturkan terus, kita harus diam. Saya goblok saja, ini apa aku? Kalau kamu bisa menjadi penyimbang, lakukan, jadikan penyimbang. Kalau kamu tidak mau jadi penyimbang dan kamu takut atas intervensi-intervensi di luar sana, diam, berdoa. Saya adalah mimpi buruk bagi mereka-mereka yang suka menjual agama, bagi mereka-mereka yang memakai topeng agama untuk membalut semua kejahatan-kejahatan demi kepentingan-kepentingan pribadi. Alah, ada itu so NKRI, so Pancasila, giliran Pancasila mau diganti, diam. Mana yang ganti Pancasila? Tak kasih hadiah 10 juta kamu. Kasih ke saya. Mana? Saya tidak perlu banyak bicara sama kamu. Mana yang mau ganti Pancasila? Kasih tahu saya, gandeng saya, tarik saya, bareng ajak saya. Saya kasih hadiah kamu 10 juta. Mana? Mana yang mau ganti Pancasila? Cangkemmu. Yes. Ayo, siapa? Ada yang mau ganti Pancasila? Siapa yang mau ganti Pancasila? Kamu nggak usah banyak bicara sama saya.
Ayo, yang mau ganti Pancasila siapa? Siapa yang tahu? Tunjukkan sama saya, ajak saya, ketemukan orangnya sama saya. Hadiahnya 10 juta. Baru saja narasi-narasi dulu, diangkat, digoreng. Saya tahu maksud tujuan. Dulu Pak Soekarno pernah membicarakan masalah Eka Sila, Trisila. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini loh ada juga kalau kita negara ini kita pakai asas yang 4 sila boleh, asas yang 3 atau Trisila boleh. Bapak Ibu terserah silakan mau yang mana. Pakai 5 sila ini yang disebut adalah Pancasila. Baru aja mau rancangan, belum aja ada ACC, tidak ada juga penggiringan-penggiringan untuk mengganti Pancasila, sudah keluar-keluar. Tunjukkan sama saya, kamu itu selalu diciptakan ketakutan, diciptakan supaya emosimu itu. Yang bodoh sebetulnya kamu apa saya? Terus saya ikut-ikutan demo, apa yang mau didemokan? Menolak, secara langsung saya ngomong begini itu dan menolak. Setiap hari kegiatan yang kami lakukan, mensosialisasikan tentang Pancasila, di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah, bersama tim-tim Cyber NKRI, itu adalah wujud kegiatan saya untuk menguatkan Pancasila. Tidak ada satupun yang ingin bisa mengganti atau merubah Pancasila, karena Pancasila bagi kami sudah finish. Lah kowe cangkemmu ngomong-ngomong demo, lah kowe kuwi sapa? Kamu sudah melakukan apa untuk Pancasila? Blok-goblok. Nggak usah keblinger jadi manusia. Terus dikompor-kompori, terus pakai peci-peci, ujung-ujungnya mengibarkan bendera yang sebenarnya sudah dilarang, bendera HTI, bendera yang sudah dicap sebagai bendera teroris, yang kalian klaim sebagai kalimat tauhid, begitu? Ya, betul. Yang kalian klaim sebagai kalimat tauhid, betul nggak? Itu. Ujung-ujungnya adalah turunkan Jokowi, itu maksudnya. Sing goblok kuwi apa aku? Siji bendera terlarang itu adalah simbol punya teroris. Bukan, Gus, itu ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Saya jawab sekarang. Kamu memperbincangkan masalah itu bendera teroris atau kalimat tauhid. Sekarang upamane, seandainya, seumpamanya. Ampuni kami ya Allah, ampuni kali. Punten, ini hanya sebuah contoh saja. Ini hanya contoh. Seandainya ada kotoran, kamu amparkan, kotoran, kamu amparkan di jalan. Ada kotoran, kamu amparkan di jalan. Ada kotoran, kamu amparkan di jalan. Habis itu kamu coret pakai tangan kamu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang saya tanya sama Anda, itu kalimat tauhid atau kotoran? Ya? Oh, itu adalah kalimat tauhid, Bos. Oke, silakan kotoran itu dan kalimatnya bawa pulang. Bila perlu makan itu kotoran. Begitu mau Anda. Sempit sekali otak Anda. Arab menolak, Turki menolak, semua Mesir juga menolak, negara semuanya menolak bendera. Seperti itu. Hanya Indonesia saja yang goblok, yang suka Arab-Araban tetapi salah kaprah. Tetapi itu dipakai, Gus, di zaman Rasulullah, Gus. Itu buat jihad, buat perang. Pakainya bendera kayak begitu, Gus. Kita harus contoh, itu adalah sunnah membawa bendera itu. Iya, sunnah. Kalau di luar sunnah itu namanya bid'ah, Gus. Iya, bid'ah. Apa yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah namanya bid'ah. Kalau orang Arab, zakat fitrah itu pakainya tepung sama kurma. Kalian kalau lebaran, tiap Idul Fitri, kalian sebelumnya itu fitrah. Memfitrahkan anakmu. Bayar zakat fitrahnya pakai apa? Apakah pakai tepung? Apakah pakai kurma? Pakai beras. Itu artinya, gemes aku ngerasa ngomong pikiran utek. Rongono drone aku ngomong. Dia ngomongin pisan pindo kok aku salah goblok ora tambah pinter. Apa? Bela Jokowi. Terus kami mensosialisasikan kegiatan ribuan, belum yang di YouTube, belum yang di media sosial, belum yang di Cyber NKRI mengamalkan tentang Pancasila. Kamu bilang kenapa kalian tidak bela Pancasila? Oh, kamu PKI ya? PKI matamu. Matamu, wih PKI. Terus gua harus ikut-ikutan. Iya, yang mau ganti Pancasila siapa? Kasih tahu saya, tak kasih hadiah 10 juta. Gus, ada yang mau ganti Pancasila nih, yuk tak unjukin yuk, ikut saya. Tak kasih 10 juta, blok, goblok. Astagfirullahaladzim. Ki ngopo to sak jadilah. Bersatulah saudara-saudaraku. Bersatulah. Kamu orang yang beragama non muslim maupun yang muslim, apalagi yang telepon segala ya kan? Kalian. Katuh. Walah, wes. Alah, wes toh. Bersatu. Apapun agamamu, apapun rasmu, apapun sukumu, tidak ada yang namanya minoritas. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, semuanya adalah mayoritas. Semuanya mempunyai hak yang sama. Nih, yang paling penting. Itu yang paling penting.
Heran ini ya. Ikat ini kok. Wes. Ayo. Nah. Pertahankan itu. Itu yang harus dipertahankan. Itu yang harus dipertahankan. Jangan malah bulet ya nyari-nyari ya gak penting. Kita harus bersatu, bro. Makanya saya itu kasih tahu untuk teman-teman semua. Sudah saatnya kita bersatu. Kita harus lawan itu orang-orang minoritas. Yang minoritas itu yang seperti apa, Gus? Minoritas itu mereka-mereka yang anti NKRI, yang kasak kusuk kerjaannya itu yang gak jelas, yang sangat membenci, yang suka mentogut-togutkan pemerintah, yang bikin rusuh pemerintah dengan dalih apapun itu. Kalau membuat kerusakan di bumi, mereka adalah musuh kita semua. Kenapa kita orang mayoritas malah takut sama mereka? Kan gak perlu takut. Cukup kita bersatu saja. Kita lawan mereka itu. Waalaikumsalam. Tuman itu orang-orang seperti itu. Dicok lagi kopinya. Islam Nusantara. Kalau saya Islam Nusantara, lu mau apa? Kalau mau jadi Islam, jangan jadi Arab. Kalau mau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Tetap jadi orang Indonesia. Kan lebih indah. Apakah mengurangi akidahmu? Apakah mengurangi akan membedakan kamu neraka atau surga? Kalau kamu pengen lihat neraka dan surga, mati odise, cok. Mati kono. Biar kamu tahu neraka apa surga. Gak usah sok-sokan kamu itu. Ya? Bagi yang tidak merokok, saya minta maaf ya. Jangan merokok, yang nggak merokok. Karena merokok ini merugikan kesehatan. Cukup yang merokok saja seperti saya. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Balikpapan hadir siap Bu Giami. Sudah saatnya kita bersatu. Tabrak Gus minoritas anti Pancasila ya. Makanya kita itu mengajak sahabat-sahabat semua untuk bersatu. Untuk kuatkan jiwa kita. Jiwa korsa kita harus kita kuatkan. Jiwa bela negara kita harus kita kuatkan. Warisan ini kita persembahkan untuk anak cucu kita kelak. Mana kadrun-kadrun itu? Tuman kebiasaan. Untuk keluarga saya Brian-Kari tetap edukasi terus. Ya. Kita tetap kembali ke fitrah kepada perjuangan awal kita. Tidak perlu berpikir yang lain-lain. Kata Sian JR katanya, PKI katanya. Kalau saya PKI kamu mau apa? Pasukan Kuplo Ireng. Aku PKI, kue mau apa? Kediamanku Jalan Merdeka nomor 30, Kota Pekalongan. Kamu datang. Ngomong aku PKI ini ngarepku. Nek tak idoni. Berdebah kamu itu. Sok-sokan aja goreng PKI saja kamu itu. Ngerusak ideologi generasi bangsa kamu itu. Sok-sokan kamu framing kesana kemari, dagangannya hanya PKI saja. Kasih PKI sama saya dapat 50 juta. Apa kupingmu budek, matamu picek? Budek. Gak iso apa-apa. Kenapa kamu tidak datang saja kalau kamu keluar-keluar PKI? Kalau kamu keluar-keluar ada Pancasila mau dirubah, kenapa kamu tidak datang ke tempat saya saja? Bikin banyak tugas saya NKRI saja untuk menangkal hoax sama Sarah. Di bajunya. Di bajunya. Goreng PKI gak habis-habis, kamu goblok semua itu orang-orang model kayak begitu. Giliran ditanya PKI-nya mana? Makanya di saat ada bendera gambar merah ya gambarnya banteng dibakar, ada yang marah jelas ada pemiliknya. Di saat ada orang bakar-bakar bendera PKI jelas tidak ada yang marah, yang bakar itu pemiliknya. Mungkin saja begitu. Gak usah baperan, kamu bilang PKI, saya iya kan? Ya, saya PKI. Kue meh apa? Sulak matamu Sisan. Goreng aja isu PKI, kamu tuh ngerusak generasi anak bangsa saja. Kamu doktrin sana kemari, orang kampung yang gak tahu apa-apa ikut-ikutan kayak narasi-narasi busuk kalian itu. Saya ini rakyat merasa dirugikan. Media umum, media sosial itu banyak ditonton, termasuk ditonton anak saya. Kalau saya marah, saya upacar. Saya punya hak marah. Siapa yang mau berani marah sama saya? Datang aja sama saya kalau kamu marah sama saya. Teriak-teriak PKI, teriak-teriak PKI. Dasar ulo kadut kamu itu.
Kakek moyang kami yang berjuang, yang membunuh, yang membubarkan PKI, membantai PKI. Kamu ngomong PKI. Dasar goblok kamu itu. Enggak punya akhlak kamu ya. Ayo, ada nggak yang berani sama saya bilang PKI di depan saya? Kalau ada ngacong di sini. Kamu datang ketemu sama saya, tak ceritain ceritanya masalah PKI kamu. Tuh buruan tuh buku-buku PKI itu di rumah saya. Sabar ketua, iya sabar. Ini kan acting, biasa saya lagi nasihatin kadrun-kadrun itu. Mudah-mudahan biar pada insaf. Saudara-saudara kasihan, saya miris media sosial ini. Yang rugi adalah kita semua sebagai orang tua. Anak-anak kita nonton media sosial, nonton YouTube, nonton apa-apa yang di luar dugaan kita, yang tidak kita ketahui. Semuanya dirugikan atas ideologi-ideologi menyesatkan, berita-berita yang menyesatkan, saudara-saudaraku. Makanya aku tuh miris. Aku mengecam keras bagi mereka pelaku-pelaku hoax, pelaku-pelaku gorengan, atau buzzer oposisi yang ingin melawan negara. Saya kritis sekali terhadap itu. Tunjukkan satu, apa sih kesalahan saya? Apakah saya salah kalau seandainya ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha bersatu jadi satu, menjadi satu kesatuan negara Indonesia? Apa kok salah? Siapa sih menyalahke? Siapa sih menyalahke? Ini yang aku. Hah? Umprus saja. Izin dibagikan, Gus, dibagikan sebanyak-banyaknya biar pada sadar itu kadrun-kadrun itu. Kalau kadrun-kadrun bermasalah temui saya, ketemu sama saya. Nggak usah cuma nyemeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Cok, kupingmu rungokno. Aku ngomong kau ini gak ono sing bayar, Cok. Aku ngomong kau ini dudu buzzer, Cok. Aku ngomong kau ini kira dibayar Jokowi. Saya bukan orang rezim. Bahkan saya dulu itu pendukungnya Prabowo. Pendukung 02 saya, Cok. Tak ngerti gue. Tetapi di saat apa yang saya dukung ini kalah, saya memaklumi, ya Allah. Ternyata pendukung yang saya idolakan seperti Bapak Prabowo, putra bangsa terbaik, ternyata ya Allah ditumpangi oleh mereka-mereka yang selalu berkedok agama, ya Allah. Mereka selalu menjual agama, ya Allah. Mereka selalu memakai topeng agama, ya Allah. Mereka selalu memframing semuanya tentang agama, ya Allah. Seolah-olah apa yang tidak sejalan dengan mereka dicap sebagai partai yang biadab, partai sesat, partai setan. Masya Allah, ditumpangi, ya Allah, ternyata, ya Allah. Begitu kejahatan-kejahatan mereka, ya Allah, dikemas, dibungkus dengan agama, ya Allah, agar terlihat suci, ya Allah. Disitulah saya terbuka mata hati saya. Apakah saya akan membela Jokowi? Tidak, bro. Saya hanya mengawal, beliau sudah menjadi presiden saya. Saya harus mengawal sebagai rakyatnya, ikut mengawal. Biarkan tugas-tugas beliau selesai dengan sampai waktunya. Nggak perlu kamu teriak-teriak ingin menurunkan Jokowi. Jokowi sebentar lagi 2024 sudah selesai, tidak jadi presiden. Silakan kamu jadi presiden drone kalau bisa. Gantian. Nggak usah kalian cocot. Anda masih ingat dulu? Anda masih ingat tidak? Kisah Rasulullah saja, kisah Nabi Muhammad SAW pun digoreng. Nabi perannya diganti sebagai seorang wanita pun digoreng. Kalau dulu seorang Nabi saat beliau ini berperang, judulnya Perang Badar waktu itu, yang dilakukan waktu itu di malam 17 Ramadan. Rasulullah berperang, Perang Badar, melawan kaum kafir Quraisy. Nabi kita, Nabi Muhammad, sang Nabi yang sangat perkasa, Nabi terakhir yang diridhoi sama Allah, membawa pasukannya kurang lebih 300 sekian. Sedangkan pasukannya kaum kafir Quraisy 1000 sekian. Sangat mustahil Rasulullah bisa memenangkan peperangan itu, sahabat-sahabatku. Sangat mustahil sekali pasukan Rasulullah yang berjumlah 300 sekian bisa memenangkan peperangan itu. Karena apa? Musuhnya kafir Quraisy yang berjumlahkan 1000 lebih. Harapan untuk menang tipis sekali. Tapi sang Rasulullah sebagai seorang laki-laki yang perkasa, sebagai seorang Nabi, maka diberikan hidayah sama Allah, diberikan bala bantuan kepada Allah. Di saat Rasulullah berdoa, ya Allah tolong menangkan kami, ya Allah. Kami takut, ya Allah, jika engkau tak menangkan, ya Allah, maka tak ada lagi umat yang menyembahmu, ya Allah. Apa yang terjadi di Jalan Pilpres 2019? Ada seorang perempuan yang pakai tiung, cantik sekali, luar biasa. Tetapi beliau bukan nabi, beliau juga bukan seorang imam, beliau seorang wanita. Pasukannya banyak, jutaan. Pasukan Munaslimin, saya sebut ya, pasukan Munaslimin lah katakanlah.
Sedangkan pasukannya musuhnya itu dianggapnya kan Fir'aun itu Jokowi itu. Saya itu membukakan pintu hati, mata saya itu terbuka semua. Jokowi disebut Fir'aun, Jokowi disebut PKI, Jokowi disebut kafir. Jokowi ibaratnya disebutkan sebagai kafir Quraisy. Gila nggak? Pasukannya Jokowi tidak ada. Tidak ada pasukannya si Jokowi kafir Quraisy itu. Seolah-olah seperti itu. Pasukan mereka banyak sekali, tetapi doanya sama seperti doanya Rasulullah. Ya Allah, tolong menangkan ya Allah. Kami takut ya Allah, kalau kau tak menangkan ya Allah, maka tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Dan sekarang dijilat lagi. Umat semua masih tetap menyembah. Umat masih tetap mengakui sebagai umat Rasulullah. Tetapi orang yang berdoa itu diberikan hukuman sama Allah, rumahnya tenggelam, dianya nggak tahu sekarang kemana. Yang berdoa itu, yang mengadakan peperangan itu. Itu artinya saudara-saudaraku, yang namanya jihad itu pasti menang. Kalau jihad kalah, jihad lagi kalah, jihad lagi kalah. Itu sih bukan jihad bro, itu namanya jahat. Lu jahat banget jadi orang makanya Allah tak kasih menang itu Pak Prabowo. Gara-gara ulah-ulah kamu, kalian itulah kalah pendukung saya. Saya coblos Pak Prabowo. Saya benci, saya jengkel karena ditumpangi oleh manusia-manusia kerdil yang selalu dibungkus dengan agama. Mana? Jadi di kisah Rasulullah saat Rasulullah dulu berperang melawan kafir Quraisy itu dicontohkan di 2019 di pemilu kemarin. Makanya kalau pemilu 2019 kemarin itu pemilu rasa perang Badar. Mau kalian diam seperti itu? Bangsamu, negaramu dikotori, dibentur-benturkan dengan framingan agama. Mau? Anda mau seperti itu? Apakah saya salah kalau mulai detik ini, saat ini, dari kemarin sampai akhir sekarang ini saya sebutkan kalian, agamamu Kristen, agamamu Hindu, agamamu Buddha, bersatulah dengan kami. Ciptakan toleransi yang indah, damai sentosa, semuanya adalah saudara. Salah. Culak matamu nak salah. Kamu bilang aku sesat. Akidahmu yang tipis. Kamu bilang aku murtad. Keimananmu lah yang cemen, tipis. Buayamu ada sok Pancasila, sok NKRI itu Pancasila mau diganti, kamu kemana saja? Matamu picek, siapa yang mau ganti? Sini kasih tahu ke saya. Tak kasih hadiah kamu 50 juta bila perlu. Kalau nggak punya uang, mobilku pakai buat kamu. Tak kasihkan ikhlas buat kamu. Tunjukkan di mana yang mau ganti Pancasila. Bisa ngomong tidak? Kamu tidak akan pernah bisa ngomong karena kamu tidak tahu apa-apa. Kamu kosong. Kamu hanya bisanya ikut-ikutan. Kamu itu cuma ikut-ikutan. Dibodohi sama intelektual, pemain-pemain politik. Kamu masih gampang dikendalikan sama Sarah. Maka bersolawatlah, sering-sering bersolawat. Sering-seringlah kamu ingat sama Allah, sama Tuhanmu. Kalau kamu tidak muslim, kamu punya keyakinan kamu masih punya Tuhan, mintalah sama Tuhanmu. Dibodohi. Saya berbicara begini pakai ilmu. Tidak asal jeplak. Kamu tidak tahu di atas seperti apa, di istana seperti apa, di DPR seperti apa. Aku kasih tahu sama kalian. Hanya dengan ini bisa menyelamatkan generasi anak bangsa, agar tidak buta politik, agar tidak gampang mengonsumsi berita-berita dari buzzer oposisi yang ingin melawan pemerintahan. Buzzer oposisi yang sangat membenci dan anti NKRI. Disebutnya togut. Ada kaum-kaum golongan seperti itu. Mereka Islam, ngakunya beragama. Ada orang-orang seperti itu. Kalian diam. Di saat saya membela begini, kamu bilang saya murtad, goblok. Di saat Islam rahmatan lil alamin, rahmat kepada semua manusia. Ini adalah ajaran Rasulullah ini. Di sebelah umat saya sendiri menyerang saya. Padahal tujuan saya adalah untuk menjaga marwah. Di saat saya menyerang ada seorang ustadz yang naik panggung, menggibah sana dan sini, menghujat sana dan sini. Di saat saya mengkritik ustadz-ustadz seperti itu, ustadz-ustadz yang rasis, yang kerjanya membuat fitnah tidak sesuai dengan ajaran Islam, saya diserang umat Islam sendiri. Lu Islam yang bagian mana? Blok. Gua tetap kedepankan kebenaran. Yang hak, yang batil. Tanpa saya harus takut dengan intervensi umat dan lain-lain apapun itu. Saya tidak akan pernah takut itu, ngerti? Ingat sama Allah.
Aku pengen nangis, malu sama Kadrun. Jengkel. Liberal itu apa, Gus? Kamu buka liberal. Kamu tanyakan sama Google, liberal, apakah artinya seburuk apa yang kamu pahami? Sekuler. Kamu cari di Google arti dari sekuler itu apa? Pahami dulu. Sekuler itu yang seperti apa? Sekulerisme itu seperti apa? Orang-orang kayak begitu kayak tertuang. Liberalisme, kamu belajar cari liberalisme di Google itu ada artinya. Seburuk apa yang kamu pahami liberal? Seperti apa liberalisme itu? Jangan cuma ikut-ikutan, kamu mau dibodohin. Sedikit orang pakai sorban, memecah belah, membuat membenci dan lain-lain. Ini Indonesia, yang bangun itu NU. Kita diajarkan supaya menjadi manusia yang beriman oleh ulama-ulama kiai, para syaikh, para habaib NU. Sekarang gampang sekali kalian dikotak-kotakan dengan orang-orang yang jahat, memakai topeng agama hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk mencari apa proyek, entah proyek pemerintahan, entah proyek demo. Kalian dibohongin semua. Ini adalah ungkapan kemarahan saya. Saya merasa dirugikan. Saya tidak bisa berbicara mewakili umat manapun. Saya dirugikan, saya punya keluarga, saya punya orang tua, saya punya kakak, saya punya adik, saya punya keponakan. Semuanya dipertontonkan kebohongan-kebohongan. Konflik-konflik yang selalu mengedepankan dengan sentimen-sentimen agama ataupun ras. Dan itu tidak Indonesia. Itu artinya kalau orang mengharapkan seperti itu, berarti kamu bukan jiwa nasionalisme. Berarti kamu bukan orang Indonesia. Berarti kamu PKI. Kamu berarti tidak bertuhan. Seperti apa yang kamu pahami PKI tidak bertuhan? Kau pikir saya tidak rugi? Rugi saya. Dulu tidak seperti itu, saudara-saudara. Dulu tidak seperti ini. Semenjak si tukang kayu saja jadi presiden. Semenjak kepentingan-kepentingan di atas aja digusur. Kamu biar tahu, saya kasih tahu. Karena saya ini sudah sampai mana-mana. Setidaknya saya paham di atas seperti apa, saya kasih tahu. Kepentingan-kepentingan pribadi mereka yang sangat besar, yang sangat menguntungkan digusurin sana-sini. Disikat sana-sini sama si tukang kayu. Ya akhirnya semuanya orang pakar-pakar politik yang mempunyai kepentingan merasa terganggu, yang akhirnya kita semuanya diadu domba. Itu artinya kita dimanfaatkan oleh politikus-politikus yang tidak bermoral. Kita dimanfaatkan oleh intelektual-intelektual yang di atas sana. Kita dirugikan, saudara. Kita mau ganyang PKI, PKI-nya mana? Itu hanya sebuah isu. Kebangkitan-kebangkitan itu hanya dimanfaatkan untuk politik. Nggak usah kupluk-kupluk amat jadi orang. Aku sudah berkali-kali ngasih statement. Tunjukkan satu orang PKI saja, nanti saya akan kasih hadiah. Tapi kan kamu tidak menerima tantangan saya. Kamu jawabannya, tuh di DPR. Tuh Ripka, siapa itu Ripka itu? Yang bangga jadi anak PKI. Apa hubungannya anak PKI dengan anak pelacur? Lalu anak kiai aja bisa jadi pelacur? Kalau seandainya ada seorang anak PKI yang sekarang jadi dokter, ya dia bangga. Apa sih buruknya PKI? Apa yang sangat menakutkan bagi PKI? Kita ini wis jembutan kabeh, wis tuwek, duwe pikiran, titelnya tinggi, nggak seperti zaman dulu. Orang lulus SMP aja jarang. Sekarang kita harusnya semakin dewasa, banyak yang sarjana, titelnya tinggi. Masa dengan ideologi PKI saja? Ya dibubarkan kan ideologinya. Apakah menurutmu sesuai dengan keinginanmu bahwa semua orang-orang yang dalam partai PKI, semuanya keturunannya, semua keluarganya ditembak satu-satu, dibunuh, dung. Begitu menurutmu? Keturunan PKI dibantai semua. Apa bedanya sama kalian? Seorang pelacur yang anakmu sekarang menjadi dokter, seorang pelacur yang anakmu sekarang kuliah. Apa bedanya? Kenapa kau tak didik saja kalau anakmu itu menjadi seorang pelacur sekalian? Biar sama kayak kamu. Artinya tidak seperti itu, saudara. Artinya sama dengan aku bangga ibuku dulu melacur. Sekarang sudah menjadi seorang menteri. Sekarang aku sudah menjadi seorang dokter. Aku bangga. Pengorbanan seorang ibuku yang dulu melacur hanya untuk memberikan makan, hanya memberikan susu buat aku, menyekolahkan aku sehingga saya sekarang dewasa, saya menjadi dokter. Begitu besarnya pengorbanan ibuku, mengorbankan dirinya, mengorbankan badan ibuku. Salahnya di mana? PKI itu salahnya di mana? Kan sudah dibubarkan ideologinya. Terus kamu framing isu PKI, mana PKI-nya? Ciri-ciri PKI itu seperti apa? Menculik jenderal, itu adalah ciri-ciri PKI.
memfitnah, itu adalah ciri-ciri PKI. Sekarang kamu tunjukkan saya mana PKI-nya yang ciri-cirinya itu ada tidak. Ini framingan saudaraku. Ini hanya untuk kepentingan politik saudara-saudaraku. Sadar, kita jangan mau dimanfaatkan mereka ya. Sedih aku. Kita jangan mau diadu domba. Saya maunya kita kalau diangkat isu-isu demi kepentingan mereka, entah isu-isu tentang sentimen agama, sentimen ras, ataupun dengan suku, tentang budaya, kita jangan mau. Kita tetap orang Indonesia, kita yang cinta dengan Indonesia. Ikuti saja imamnya. Arya Bajar matamu itu Bajar. Sedih saya itu lihat moncongmu itu, pikiranmu itu kotor ngeres begitu. Untuk makan saya, untuk hidup saya itu sudah tidak terlalu penting saya pikirkan. Saya datang kemana-mana saja masih dikasih makan tanpa saya meminta. Saya datang di seluruh Indonesia tidak mungkin terlantar. Masih banyak orang yang memberikan tumpangan gratis buat saya. Ngapain saya harus memikirkan harta? Aku musafir cok, gak mikir dunia. Ya mikir harta saya. Jangan perbedaan-perbedaan ini akhirnya menimbulkan sebuah konflik, permusuhan. Percuma kamu yang katanya beragama, kamu menyerap ilmu dalam agama itu segudang, tetapi kamu tidak mau berpikir. Kamu malu sama saya ini yang ilmunya sedikit, tetapi karena saya menjadi manusia yang pemikir, akhirnya ilmu itu saya aplikasikan dengan gaya pikir saya, dengan gaya pikir apa yang diajarkan oleh guru saya, kita manfaatkan ilmu sedikit itu akan bermanfaat. Ketimbang kamu ngakunya banyak ilmu, tetapi kamu tidak manfaatkan kamu dulu waktu mondok atau waktu sekolah, akhirnya mubazir dengan ilmu sebanyak itu. Jadi saudara-saudaraku, toleransi sangat penting. Kita memerangi intoleransi itu juga sangat penting untuk menjadi penyeimbang. Saudara-saudaraku, kemanusiaan di Timur Tengah ataupun negara-negara lain masih banyak sekali akibat apa? Sentimen, intoleransi, rasis. Yang akhirnya negara-negara luar termasuk Timur Tengah sekarang mengadopsi intoleransi menjadi toleransi. Seperti apa yang dilakukan? Seperti yang dilakukan oleh asas Pancasila di Indonesia. Toleransi. Mau agamamu apa? Mau sukumu apa? Mau rasmu apa? Kedudukannya adalah sama. Kedudukannya adalah sama. Di mata Tuhan kedudukannya adalah sama. Di mata hukum kedudukannya adalah sama. Kok bisa begitu? Kedudukannya sama. Mereka adalah minoritas. Siapa yang ngatur minoritas sama mayoritas? Apakah Allah yang mengatur itu? Dalam orang beragama, apakah boleh kamu memilih? Coba sekarang kamu bilang di sini sama saya. Agamaku Islam, Indonesia adalah mayoritas. Yo, seandainya kamu dulu dilahirkan di Inggris, belum tentu kamu agamanya Islam. Itu artinya, soal agama itu adalah hidayah dari Allah. Untung saja kamu dilahirkan di Indonesia, bagian sini yang mayoritasnya Islam. Coba kalau kamu dilahirkan dari rahim yang kedudukannya ada di Bali, mungkin agama kamu Hindu bro. Itu artinya kita sebagai manusia agama tidak boleh, tidak bisa memilih. Nah kalau saya mau, saya menjadi adiknya Abdul Somad, Kiai Kondang, kalau boleh memilih. Makanya Bhinneka Tunggal Ika ini harus dijaga marwahnya dengan baik. Pancasila ini harus dijaga marwahnya dengan baik. Nggak usah terlalu bela-bela segala macam. Siapa yang memerangi Pancasila? Paling orang-orang minoritas yang suka biasa mentogut-togutkan, yang suka biasa mensirik-sirikan. Arab juga sekarang mengadopsi toleransi yang ada di Indonesia. Karena kedamaian bisa terjalin, kesempurnaan ada di sini bro. Apapun yang tidak di zaman Rasulullah, itu adalah amalillah, amal buat Allah. Saling menghargai, supaya setidaknya segembel-gembelnya, semiskin-miskinnya, kamu biar kayak Gus Arya. Gus Arya di mana-mana sudah tidak mikir duit. Kalau cuma buat makan, buat apa?
Kenapa? Insya Allah saya adalah orang yang toleransi. Dengan toleransi saya banyak saudara, saya banyak teman. Kalau saya datang ke Bali, saya di sana banyak sekali yang mempersilahkan. Gus tak sediain villa, Gus mau makan apa, Gus tak beliin tiket. Itu kenapa? Saya baik dengan orang yang beragama Hindu. Itu artinya apa? Dalam Islam itu adalah berkahnya. Berkah yang dibayar cash tunai oleh Allah. Karena urusan umat dan agama itu urusan Allah, bukan urusanmu. Kamu gak usah berlagak menjadi Tuhan. Urusan itu sudah menjadi urusan Allah. Kalau kamu ikut campur berarti kamu lancang. Takut. Kita bergerombol dengan orang yang beragama Hindu. Kita bergerombol dengan agama Buddha. Terus kamu cap saya sebagai orang yang murtad. Murtad itu bagi orang yang tidak punya akidah yang kuat. Murtad itu bagi orang yang tidak punya iman. Terus sampai detik ini iman saya, sampai detik ini akidah saya tetap sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam. Dan saya baik dengan siapapun. Itu kan enak toh. Jadi tidak mikir kalau semua untuk makan, untuk apa. Allah sudah kasih rezeki. Dari siapa? Lewat si A, si B, si C. Jadi jangan pernah kamu musuhi si A, si B, si C. Jadi jangan pernah kamu bilang saya ini ngomong begini nggak ada yang bayar, alibi kamu hanya untuk mengkritisi saya, mengkritik saya. Alah, keluar-keluar di Facebook cuma cari makan, keluar-keluar di YouTube cuma cari makan. Kamu baca channel YouTube saya saja sampai saya tulis besar, channel Macan Nusantara tidak untuk dimonetasi, untuk mendolang dolar, khusus untuk edukasi. Kau pikir keluar-keluar di sini ada yang bayar? Google bayar saya, Google AdSense, nggak ada bayaran. Jangan kamu fitnah yang tidak-tidak. Ya, saya sudah nggak mikirin untuk makan. Kalau cuma makan, saya datang ke rumahnya Pandapotan, Nenggolan, ke Medan sana. Saya dikasih makan sama beliau kalau saya mau, tanpa saya minta. Kalau cuma saya butuh ongkos 10.000, 20.000 untuk beli bensin, kalau saya mau minta sama Jenny Junior, dikasih. Cukup ngeluh saja, saya nggak perlu minta. Kalau saya butuh tumpangan, nggak perlu bingung-bingung saya nyari gocek atau ojek nyari mobil. Saya mungkin dipinjemin Azhar Arif. Gus, ada mobilnya pakai dulu. Mau kemana silakan. Saya ini musafir yang nggak perlu mikirin memprioritaskan punya harta, punya rumah besar, punya mobil segala macam. Dan ingat, jangan pernah halang-halangi perjuangan saya kamu. Sok-sokan kamu itu. Kalau kamu menyesal, minta ampun sama Allah. Kau pikir saya ini pengangguran? Kau pikir saya ini mengkerdilkan sekali kamu jadi manusia? Nggak boleh terlalu mengkerdilkan lah. Kalau zaman Soeharto sudah mati kamu, Gus. Itu artinya apa? Yang PKI siapa? Ada yang komen-komen nggak bener kayak begitu. Kalau di zaman Soeharto kamu sudah mati kamu, Gus. Makanya bersyukur kamu, kemanusiaan sekarang terbangun lebih besar. Toleransi sekarang lebih besar. Bersyukur kamu. Nih, orang pengangguran nih. Ini orang pengangguran ini. Ini orang pengangguran. Nih, ini orang pengangguran ini ya. Nih. Nih. Ini orang pengangguran ini. Ini orang pengangguran. Drone, ini orang pengangguran, drone. Apa perlu saya expose semua, drone? Ini orang pengangguran ini. Ya. Ini orang pengangguran ini. Ini orang pengangguran ini. Ini orang pengangguran ini.
Hari ini kebetulan hari ulang tahun Bapak Arya. Saya nggak tahu Pak ulang tahunnya berapa, jadi ini surprise dari kami untuk Bapak Arya. Iya, saya beserta jajaran semua pengurus, karyawan, anggota, nggak tahu ya Pak ya dalam pesantren ini, direktur, PPT. Tuh, orang pengangguran. Orang pengangguran itu. Ya. Makanya belajar. Kalau pengen sukses itu belajar. Tidak ada orang berdoa itu langsung duit itu ambruk nih ngarepmu. Kerja. Nggak usah sok-sokan. Terus harus pamer-pamer begitu. Saya orang kaya. Saya tidak pernah. Saya musafir. Sudah nggak mikir duit saya. Memang saya miskin. Tetapi saya bermanfaat untuk orang banyak. Sesuai dengan cita-cita orang tua saya. Bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Terus harus cerita. Saya harus sombong-sombong begitu. Ini perusahaan saya segala macam. Saya sudah terdidik. Jadi hati-hati kalau ngomong, bicara itu hati-hati. Saya itu nggak peduli mau pejabat apapun di pemerintahan ini, saya itu tidak peduli. Selama ini tidak diprioritaskan, saya tidak peduli. Ada yang komentar ini, Randy, kalau nggak mikir duit kenapa kerja Gus? Saya sudah nggak bekerja, maaf, saya sudah tidak bekerja. Alhamdulillah saya sudah dijamin sama Allah. Saya sudah dikasih keberkahan sama Allah atas apa yang saya sudah ikhtiarkan. Gak usah sombong. Untuk pejabat, ini dengerin, untuk pejabat di situ yang nonton. Saya tidak perlu cari muka. Saya tidak butuh apa-apa kalau tidak hadir untuk ideologi ini. Kalau tidak untuk menegakkan konstitusi, untuk menegakkan Pancasila, dijalankan amanah ini dengan baik, saya tidak akan pernah tunduk apapun siapapun kamu. Pejabat-pejabat ini merugikan masyarakat saja. Kayak begini didiamkan saja. Iya, dipikirnya kita manusia gembel, Gus. Iya, miris melihat orang-orang seperti itu. Untung saya aja dari dulu saya gembar-gemborkan itu saya musafir. Memang saya musafir tidak punya apa-apa kok. Saya udah gak mikirin harta, saya udah gak mikirin apa-apa. Saya sudah gak, ambisi itu sudah hilang. Setiap manusia pasti butuh makan. Tetapi cara-cara yang baik harus di... Saya ini bukan preman yang harus ditakuti oleh banyak orang, tidak. Saya bukan preman yang harus menguasai sebuah daerah atau wilayah, tidak. Saya hanya aktivis biasa yang saya suratkan semua tenaga dan pikiran saya untuk mendampingi para rakyat Indonesia, untuk membukakan logika-logika di zaman yang saat ini semakin canggih, agar orang tidak gampang menerima, mengonsumsi isu-isu yang tidak benar, menjaga kedaulatan. Cuma pengen itu kok. Toleransi ini berjalan dengan baik, saling menghormati, bersatu. Nggak butuh apa-apa. Rungono dron kuping mudron. Matamu jembrengo aja micek. Gak penting saya itu ngurus-ngurus kayak begini. Bikin saya kaya juga tidak. Kok pikir saya dapat duit seperti ini? Nyawa saya yang dipertaruhkan.
Musuh saya se-Indonesia. Disantet sana, santet sini, dari luar, dari dalam. Banyak yang ingin menyingkirkan. Banyak yang cemburu sosial. Musuh saya banyak. Kau pikir kamu gak mampu? Kalau gak mampu kamu diam. Cukup kamu mendoakan, membantu, mensupport, sudah. Kau bikin aku kaya dengan seperti ini. Asetmu berapa miliar? Saya udah bosan jadi orang kaya. Ini sombong nih saya. Kerja masih nguli, berhasil juga belum, bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara aja belum. Gayamu sudah sok-sokan seperti dewa, sok-sokan kamu yang punya surga. Buktikan dulu. Ini ejekan saya, motivasi, jadikan motivasi buat kamu. Gak usah cengeng. Ayo jadi sahabat sama aku, jadi teman aku. Gak usah bermusuhan. Ayo sevisi semisi sama aku, boleh. Kalau seperti itu. Jangan ngajak musuhan sama saya. Kamu kenal saya belum apa belum, kamu itu sudah petingkah kamu. Itu apa itu? Itu telepon. Kamu kabarin dulu. Mana? Dia telepon, kamu telepon. Dia barangkali di bawah atau apa. Teman-teman, untuk keluargaku, saya Brian Kari yang belum terima KTA tolong konfirmasi. Yang belum terima KTA tolong konfirmasi. Ini lagi ngebut sudah banyak itu. Udah dikirim ini KTA-KTA-nya biar cepat dikirim langsung semuanya. Ini KTA-KTA sudah jadi semua nih. Ya. Untuk anggota saya Brian Kari. Ya bersatu susun kekuatan yang besar. Kita lawan mereka. Kita lawan mereka. Susun kekuatan. Lillahi ta'ala karena Allah. Lillahi ta'ala karena Allah, berjuang untuk itu sudah. Kita lawan mereka. Kita kedepankan yang namanya toleransi kemanusiaan. Kita rangkul semua orang, kita sumber kekuatan ini. Kita jalin sebuah kekuatan yang besar. Semuanya harus bersatu agar kita tidak gampang dipecah belah. Kita lawan orang-orang yang rasis seperti itu. Manado bisa nggak? Bisa, semuanya bisa Pak Bu ya. Semuanya bisa, mau dari daerah manapun anggota Cyber NKRI di seluruh Indonesia. Bersatu saudara-saudaraku. Insya Allah Tuhan semuanya yang akan atur. Bersatu untuk kedamaian, untuk kebaikan. Kalau ini saya jalan sendiri, kasihan saya. Perjuangan ini membutuhkan sebuah kekuatan. Anda semua adalah Tuhan untuk perjuangan ini. Rakyat adalah suara Tuhan yang sesungguhnya. Untuk menjadi membentengi, untuk menjadi garda. Biar semuanya Allah yang tentukan, yang memberikan khidmat kepada Anda semua. Bersatulah di situ saudara-saudara. Jangan pernah takut. Suarakan terus itu. Jangan karena beda agama, ras, suku semuanya bersatu. Sekarang orang Indonesia mempunyai hak yang sama, titik. Itu adalah Pancasila. Itu adalah konstitusi. Tegakkan itu. Hanya itu yang bisa menyelamatkan dari kiamat. Insya Allah Allah menghijabai. Bersatu untuk Indonesia Pak Udin. Harapan terbesar adalah masyarakat sendiri. Kita semua yang harus menjadi. Polisi, TNI sangat membutuhkan bantuan kita semua. Sama-sama bekerja sama untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya tugas dan kewajiban TNI dan Polri, tetapi masyarakat pun punya kewajiban untuk bela negara. Karena kiamat ini datang jika umatnya, manusianya membuat kerusakan di bumi. Ini yang akan membuat kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan kesehatan selalu buat teman-teman, sahabat-sahabat semua, keselamatan, limpahan rezeki, dimudahkan segala apapun urusannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan kita selalu menjadi saudara, kita selalu bersahabat, bersaudara dimanapun berada, menjadi satu visi, satu misi untuk mengawal terus untuk bela negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.